Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Pada video ini saya akan menyampaikan tutorial berkenaan dengan e-learning mahasiswa di Universitas Dian Nusantara. Dalam tutorial ini, materi yang akan disampaikan adalah aturan perkuliahan e-learning Undira untuk mahasiswa khususnya pada tahun ajaran 2022-2023 genap. Selanjutnya adalah bagaimana mendownload modul kuliah, mengerjakan forum, mengerjakan kuis, dan assignment untuk tugas besar mahasiswa. Kewajiban mahasiswa pada perkuliahan e-learning Undira yang pertama adalah mengunduh modul serta mempelajarinya. Syarat mengunduh modul ini akan digunakan untuk kalian dapat menanggapi forum dosen sebanyak minimal 1 kali yang pada saatnya akan dinilai oleh dosen setiap replay yang telah kalian submit. Nah, kalian bisa memperbaiki hasil dari penilaian dosen dalam replay forum tersebut hingga mendapatkan nilai yang kalian inginkan. Dari aktivitas forum tersebut, kalian baru bisa mengerjakan kuis. Jadi kuis ini baru dapat kalian kerjakan ketika kalian telah mereplay forum yang diberikan dosen pada pertemuan tersebut. Nah, ini adalah pola perkuliahan online. Jadi, pertemuan total 16 setiap mata kuliah itu terdiri untuk perkuliahan e-learning itu pertemuan 1, 7, dan 15 merupakan pertemuan tatap muka atau tatap maya yang akan diselenggarakan dosen menggunakan Google Meet, di mana pada pertemuan tersebut tidak terdapat kewajiban forum dan kuis, sehingga kalian akan diabsen oleh dosennya secara direct ya, secara langsung. Nah, untuk selain pertemuan yang disebutkan tadi, maka kalian aktivitasnya akan dilakukan secara online. Contohnya di pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Untuk UTS dan UAS ini tergantung dari aturan masing-masing dosen. Ada beberapa dosen melakukannya secara tatap maya, ada juga sebagian dosen melakukannya secara online. Di pertemuan selain 1, 7, 15, 8, dan 16 ada kewajiban yang harus kalian penuhi, yaitu kewajiban mendownload modul, menanggapi forum, dan mengerjakan kuis yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, berdasarkan rentang waktu perkuliahan online sebenarnya untuk perkuliahan online itu terdiri dari 7 hari waktu ya. Contoh di sini kalau terjadwal hari Rabu, maka berakhirnya pertemuan tersebut adalah hari Selasa. Jadi pada rentang waktu itu kalian boleh mengerjakan tugas-tugas yang ada seperti mendownload modul, forum, dan kuis di rentang waktu tersebut. Jadi tidak perlu terjadwal Rabu, semua aktivitas harus diselesaikan hari Rabu, tapi tersebar 7 hari ke depan ya. Yang perlu diperhatikan jangan sampai batas waktu berakhirnya kalian lampaui ya. Jadi kalau berakhir di hari Selasa, maka waktu akhirnya adalah jam 23.59 ya. Jadi kalau sudah ke jam 24 atau jam 00 itu waktunya sudah berada di waktu Rabu, berarti sudah pertemuan yang berbeda. Jadi hindari kalian melampaui waktu dari setiap pertemuannya. Ini adalah contoh rentang waktu bila kuliah terjadwal hari Rabu. Bila terjadwal hari Senin, maka rentang waktunya akan berakhir di hari Minggu. Demikian waktu-waktu yang lainnya. Berikutnya adalah syarat kelulusan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan e-learning. Sebenarnya juga berlaku untuk mata kuliah lainnya. Jadi ada yang pertama adalah memenuhi kehadiran minimal 64% dengan bobot
penilaian yang sudah fix itu sekitar 10%. 64% ini kalau kita konversi ke realnya kurang lebih 5 kali kalian boleh tidak hadir dalam perkuliahan. Jikalau lebih dari 5 hari, misalkan 6 hari, maka meskipun nilai kalian bagus ya, UTS-nya 100, UAS-nya 100, tapi tidak memenuhi kehadiran 64% atau tidak hadir sebanyak 5 kali lebih, maka kalian otomatis dianggap tidak lulus dalam perkuliahan itu, atau sistem akan menghitung nilai huruf E yang diperoleh oleh kalian. Nah, untuk komponen penilaian lainnya seperti UTS, UAS, dan tugas, ini relatif antar dosen memiliki aturan yang berbeda-beda. Namun secara default, UTS itu bernilai 25%, UAS 25%, tugas 40%. Di mana di dalam tugas ini akan terdapat nilai forum yang kalian peroleh dari hasil mereplay forum, nilai kuis, dan nilai tugas besarnya sendiri yang setiap dosen akan menyampaikannya ketika di pertemuan pertama. Baiklah, setelah menyimak paparan mengenai aturan perkuliahan e-learning di Universitas Dian Nusantara, langkah selanjutnya adalah bagaimana mengakses aplikasi dari e-learning Undira itu sendiri. Caranya ke alamat aplikasi e-learning Undira di https://, kuliahonline.undira.ac.id seperti ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Setelah berhasil membuka alamat dari website e-learning Undira tersebut, langkah selanjutnya adalah login menggunakan username NIM dengan password default NIM. Sebagai contoh, di sini NIM 501311011, login menggunakan password 501311011. Bila kalian terkendala dengan proses login ke aplikasi e-learning ini, maka kalian dapat menghubungi Pusat Bahan Ajar dan E-learning PBAL di nomor WA 0856 91 601996. Dan bila berhasil login, maka kalian akan diarahkan ke tampilan seperti berikut. Nah, langkah awal yang harus dilakukan adalah segera mengganti password dengan cara mengklik tanda panah kecil di samping nama kalian. Ya, kita klik dan kita pilih preference ya. Preference ini akan tampil menu lengkap, edit profile, change password, preferred language, dan lain-lain. Nah, untuk mengganti password, langsung pilih change password. Dan bila ingin mengganti image profile, kalian bisa mengakses menu edit profile. Demikian bagaimana kita mengelola profile dari user di kuliah online. Nah, untuk berikutnya disimak aktivitas-aktivitas wajib yang ada pada kuliah online. Download modul. Nah, download modul yang sudah juga saya sampaikan adalah kewajiban harus kalian penuhi. Jadi nanti caranya seperti yang ditunjukkan tampilan pertemuan 3 ini, akan terdapat link download modul. Kalian wajib mengkliknya. Kenapa? Karena tanpa mengkliknya kalian nanti tidak akan bisa untuk mereplay forum ya. Jadi forum akan terrestrict dengan aktivitas download modul yang kalian lakukan. Nah, ketika kalian mendownload modul, kalian diwajibkan menggunakan email Undira ya. Formatnya adalah nim@mahasiswa.undira.ac.id. Jadi kalian wajib untuk login dulu ke Google dan mendownloadnya. Kenapa? Karena link modul kuliah itu berasal dari
link file yang berada pada Google Drive akun dosen yang juga menggunakan email Undira. Mengerjakan forum. Dalam forum ini sebenarnya terdapat dua model forum. Saya akan menjelaskan model pertama, ya, kurang lebih tampilannya seperti ini yang ditunjukkan gambar pertama. Ya, nanti ada link forum pertemuan 3. Kalian klik saja sehingga tampilannya akan seperti gambar 2 sebelahnya. Di sini ada link reply. Kalian isi dan kalian post to forum. Ya. Jadi nanti kalian bisa melihat juga jawaban-jawaban reply teman-teman kalian sebelumnya, ya, dengan model forum pertama ini. Ya, jadi ini wajib kalian submit setiap forum yang ada dan nanti dosen akan memberikan nilai hasil dari reply kalian, ya. Nah, tadi kewajiban kalian hanya 1 kali, tapi jikalau nanti menghasilkan nilai yang kurang bagus, ya, misalkan 50, maka kalian boleh mereply kembali hingga mendapatkan nilai yang maksimal, ya. Harapan saya kalian tidak sembarang mereply forum, ya, tapi benar-benar mereply berdasarkan case yang diberikan oleh dosennya. Nah, forum model 2 atau Q&A di sini tampilannya agak sedikit berbeda ketika kalian mengklik link forum pada setiap pertemuan, ya. Nanti tampilannya akan ditunjukkan seperti gambar yang saya arahkan kursor, ya, forum pertemuan 4 judul dalam forum ini. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi kalian nanti klik bagian link pertemuan 4 discussion, ya, diklik sehingga nanti tampilannya akan ditunjukkan seperti gambar di sampingnya, ya, seperti ini. Nah, pada jenis forum ini kalian tidak akan bisa melihat jawaban teman kalian sebelumnya sebelum kalian mereply-nya, ya. Tinggal klik reply, baru kalian akan bisa melihat jawaban reply dari teman lainnya. Ini juga sama, ya, dengan forum model 1. Setiap jawaban reply dari forum yang kalian buat akan diberi nilai oleh dosen bersangkutan, ya. Dan kalian diperkenankan untuk mereply kembali bila merasa nilai yang kalian dapatkan kurang bagus, ya. Oke, next, mengerjakan kuis. Mengerjakan kuis juga menjadi kewajiban yang harus dilakukan kalian, ya, dalam perkuliahan e-learning ini, ya. Jadi caranya dengan cara mengklik kuis di setiap pertemuan yang ada, ya, kecuali pertemuan 1, 7, dan 15. Nah, ini klik attempt quiz, ya. Sebelum mengklik, kalian perhatikan ada beberapa penjelasan di sini. Kuis ini attempt allow, berarti kuis ini hanya bisa disubmit 1 kali, ya. Jadi kalian nggak bisa diberi kesempatan untuk mengulangnya. Dan kuis ini dibuka sebagai contoh di sini mulai tanggal 1 Februari dan punya batas waktu sekitar 1 jam 30 menit. Ya, ketika kalian coba mengerjakan, maka nanti ada timer yang membatasi pengerjaan kuis ini hingga 1 jam 30 menit. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini adalah bentuk model soal-soal yang nanti akan ada dalam kuis. Yang pertama adalah model multiple choice tipe 1. Ya, ini contohnya, ya, pertanyaan soal multiple choice, pilih salah satu jawaban. Jadi kalian hanya diminta untuk memilih salah satu jawaban yang ada, ya, dari soal yang ada pada nomor soal ini. Nah, yang kedua adalah model soal multiple choice. Bentuknya seperti ini, pilihannya kotak-kotak, ya, artinya jawaban dari soal ini bisa lebih dari 1. Ya, contoh di sini adalah A dan C. Jadi kalian harus centang A dan C, ya. Sedangkan jawaban yang lainnya kalian tidak perlu centang, ya. Nah, yang ketiga adalah model soal true false. Jadi nanti modelnya seperti ini, jawabannya hanya true, pilih true bila pernyataan dalam soal itu bernilai benar,
atau false bila pernyataan soal itu bernilai salah. Yang berikutnya, keempat adalah model soal essay, ya. Akan terlihat seperti ini, ada semacam isian teks, ya. Pada model soal ini, kalian bebas menuliskan jawaban kalian. Nah, yang terakhir yang mungkin ada dari model soal kuis yang akan disampaikan oleh dosen adalah model isian singkat, ya. Ini perlu diperhatikan, ya. Modelnya seperti ini, ada isian inline text, ya, memanjang. Nah, bila kalian berjumpa dengan jenis soal ini, maka kalian hanya perlu menjawab dengan jawaban yang singkat. Contoh, berapa jumlah sila dalam Pancasila? Kita ketahui bersama jumlah sila dalam Pancasila itu ada 5. Maka kalian cukup menjawabnya dengan angka 5 atau dengan kalimat 5, ya, tanpa menambahkan hal-hal lain. Contoh di sini, menurut saya ada 5, terdiri dari 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2, dan seterusnya. Nah, itu akan menimbulkan jawaban yang salah dalam jenis soal isian singkat ini. Jadi cukup kalian menjawab dengan jawaban yang paling singkat atau paling sederhana, ya. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai salah bila kita menjumpai model soal isian singkat ini. Assignment ini akan kalian gunakan ketika kalian ingin mensubmit tugas besar yang diberikan oleh dosen. Assignment ini biasanya diletakkan di akhir-akhir perkuliahan menjelang UAS ataupun UTS, ya. Bila memang assignment-nya tugas besarnya terdiri dari 2 tugas. Tapi bila 1 tugas biasanya disampaikan oleh dosen di akhir-akhir menjelang UAS. Di assignment ini nanti akan tampil seperti ditunjukkan nomor 1 ini, ya. Langkah 1 ini ada link tugas besar, ya. Kalian klik, ya. Di sini akan terlihat ada isian untuk add submission, ya. Kalian klik. Nah, nanti tampilannya hanya berupa isian kolom teks, ya. Artinya kalian tidak diperkenankan untuk mengupload file ke dalam assignment ini. Tapi kalian diarahkan untuk mengcopy paste link share dari Google Drive kalian. Letakkan dulu di Google Drive dengan akun Undira kalian, ya, email Undira kalian, dan linknya kalian kopikan, terus kalian letakkan di paste di dalam kolom jawaban assignment ini. Jangan lupa untuk di save, ya. Jadi tidak ada lagi melakukan upload file ke dalam aplikasi kuliah online Undira. Nah, hal-hal lain yang perlu kalian perhatikan adalah restrict ketika kalian login atau masuk ke dalam kelas virtual dari dosen yang kalian ikuti, ya. Jadi nanti kalian jangan kaget bila kalian mempunyai masalah administrasi keuangan yang belum kalian selesaikan. Kalian tidak bisa mengikuti ujian baik itu UTS maupun UAS, ya. Contoh restrict cara pertama, ya, model pertama adalah seperti ini. Nanti kalau terdapat list daftar NIM kalian, artinya kalian direstrik tidak boleh mengikuti ujian tersebut. Cara bisa mengikutinya bagaimana? Ya, kalian diharuskan untuk menyelesaikan masalah administrasi keuangan terlebih dahulu, ya. Minimal kalian mendapatkan dispensasi di Biro Keuangan. Kalau sudah, baru kalian sampaikan ke dosennya agar restriknya dibuka, ya. Ini menjadi keharusan karena syarat kalian bisa mengikuti ujian adalah telah menyelesaikan, ya, masalah administrasi keuangan. Cara kedua yang akan dilakukan dosen atau model kedua restrik yang diberlakukan adalah kalian ketika login ke dalam kuliah online, kelas kalian hilang, ya. Artinya ini memang disuspend oleh dosennya yang tidak memperkenankan kalian ikut UTS ataupun UAS. Nah, ini pun sama, ya. Kalian bisa sampaikan
ke Biro Keuangan untuk menyelesaikan administrasi keuangan atau meminta dispensasi. Bila proses itu sudah dilakukan, kalian bisa berkomunikasi ke dosennya untuk bisa mengaktifkan kembali pendaftaran kelas kuliah yang diikuti kalian ya, agar kalian bisa diperkenankan untuk mengikuti UTS maupun UAS ya. Jadi ini perlu kalian perhatikan ya. Tambahan dari tutorial ini adalah bagaimana cara kalian menghosting image ya. Ini digunakan ketika nanti ada dosen yang meminta kalian melingkan image ke dalam jawaban kuis bentuk esai ataupun assignment yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau bentuknya adalah gambar, screenshot ya, ada aktivitas mungkin perkuliahan yang jenis praktek yang meminta kalian membuktikannya dengan men-screenshot tampilan layar komputer kalian, maka kalian harus menggunakan semacam penyedia hosting image ya, seperti yang ditunjukkan saya ini. Ada di alamatnya di imgbb.com ya. Caranya kalian tinggal mulai mengunggah ya, mengupload filenya, terus kalian unggah sampai tampil seperti gambar yang saya tunjukkan. Tinggal unggah, terus kalian akan ditunjukkan seperti gambar di sampingnya. Pilih tautan penuh HTML dan kalian copy ya script yang ada di dalam aplikasi imagebb.com ini ya, seperti yang ditunjukkan gambar. Nah, script inilah nanti kalian masukkan ke dalam jawaban assignment maupun kuis yang diberikan oleh dosen ya. Pilih bagian tag image ya, seperti ditunjukkan contoh ini ya, dari mulai image ini ya, lebih kecil img src ini sampai dengan lebih besar sebelum link A ya. Itu tinggal dikopikan saja. Ya, contohnya untuk menginputnya, klik icon yang letaknya di pojok kiri atas ya, bergambar tumpukan kotak ya. Terus klik icon pojok kanan bawah ya, lebih kecil lebih besar, ini biar kita menggantinya ke mode HTML, dan kita kopas script yang sudah kita edit tadi ya ke sini ya. Terus kita submit. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan berkenan dengan materi tutorial pelatihan e-learning mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.